Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-145. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Man akramaka fa innama akrama fika jamilu sitrihi walhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Man, adapun barang siapa itu akramaka, telah memuliakan siapa man ka akan kamu, fa innama akrama, maka sesungguhnya telah memuliakan, fika pada dirimu, apa jamilu sitrihi, indahnya, bagusnya tutupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdu, maka adapun pujian itu liman, hanya bagi zat sataroka, yang telah menutup siapa man atau zat kepadamu. Sementara laisal hamdu, bukan atau tidak ada alhamdu, adapun pujian liman, bagi orang akramaka, yang telah memuliakan siapa man kepadamu, wa syakaraka, dan berterima kasih siapa man kepadamu. Artinya ketika ada orang ya memuliakan dirimu karena kamu melakukan suatu kebaikan, atau ketika orang melihat akan kebaikan pada dirimu, kemudian orang itu menghormat dan takdim dan bahkan memberikan pelayanan dan servis kepadamu, maka sesungguhnya penghormatan, takdim, pelayanan yang diberikan kepada seseorang itu sesungguhnya karena apa? Karena bagus dan indahnya tutupnya Allah yang telah diberikan kepadamu. Dan tentu andaikan oleh Allah dibuka dak kelemahan dirimu, kekurangan dirimu yang menjadi sifatnya hamba, tentu tidak ada seorang pun akan melakukan atau akan memuliakanmu atau takdim kepadamu. Tapi karena gara-gara ditutupi kelemahan-kelemahan dirimu itu oleh Allah, sehingga semua orang tunduk, taat, dan memuliakan kepada dirimu. Bahwa sejatinya yang menjadikan seorang hamba atau masyarakat itu tunduk, taat, dan memuliakanmu itu bukan karena berasal atau bersumber dari dirimu, tetapi karena bagus dan indahnya tutupnya Allah yang telah diberikan kepadamu. Kamu diberi oleh Allah, ditutupi dengan sifat alim, dengan kealimanmu itu loh, orang-orang itu menjadi hormat dan takdim kepadamu. Kamu diamanai oleh Allah, diberikan atau ditutupi dengan sifat kaya, diberikan kekayaan oleh Allah, padahal kamu itu sejatinya miskin, tapi diamanai oleh Allah, diberikan karunia kekayaan, kealiman, kemuliaan. Itu merupakan tutup Allah yang indah yang disematkan pada dirimu. Karena sejati manusia itu adalah makhluk lemah,
makhluk yang bodoh, makhluk yang tidak punya daya dan apa-apa. Kok bisa kemudian dimuliakan oleh orang itu loh? Oleh masyarakatmu, kamu itu sampai dimuliakan, ditaklimi, bahkan dilayani. Ya, kalau bukan karena tutup indahnya Allah yang luar biasa yang disematkan kepadamu, itu tentu tidak akan pernah mereka akan memuliakan kalau tahu sejatinya siapa sebenarnya engkau. Tetapi karena tutup indahnya Allah yang ditutupkan, dilekatkan pada dirimu, diberikan sifat alim, kamu bisa menasihati orang, kamu bisa tabligh, menyampaikan ilmu, dan kemudian kamu juga ditutupi oleh Allah dengan sifat hambamu, penghambaanmu berupa sebagai seorang abid, ahli ibadah, sehingga semua orang datang kepadamu hormat dan ta'zim karena kamu apa? Ditampili sifat yaitu sebagai seorang hamba, diberikan sifat sebagai seorang hamba yang selalu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua orang datang untuk minta doa istijabahmu, padahal sebenarnya seluruhnya itu merupakan peparing dan tutup indahnya Allah yang diberikan kepadamu, sehingga semua orang memuliakanmu, mentakdimimu, bahkan menservis atau melayani setiap kebutuhan-kebutuhan duniamu. Nah, semestinya falhamdu, maka adapun pujian itu semestinya liman diberikan kepada zat sataraka yang telah menutupi yaman atau zat kepadamu. Semestinya kalau dia tahu orang-orang itu siapa yang layak dan wajib untuk dipuji, yang wajib untuk dilayani dan ditakzimi, tentu kalau mereka paham atau belajar ilmu tasawuf, di hatinya itu akan terus nyambung. Lisannya berterima kasih kepada kebaikan orang lain, tapi hatinya nyambung kepada Allah sejatinya, bahwa semua karunia, tutup-tutup indah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu semuanya adalah peparing Allah. Itu baru sip, itu baru pas pemahaman tentang bagaimana sejatinya hidup yang perlu disyukuri itu. Kepada siapa kita wajib bersyukur dan berterima kasih. Jadi tentu kalau kita paham bahwa seluruh penampilan kebaikan hamba itu sesungguhnya merupakan tutup-tutup Allah, tutup-tutup dari pemberian Allah, tentu kalau memahami hal itu, tentu semua hamba akan memuji kepada zat yang telah menutupi kepada para hambanya dengan tutup-tutup indah tadi. Maka itu falhamduliman satara, semestinya yang perlu untuk dipuji itu adalah zat yang telah menutupi dengan tutup indahnya kepadamu. Laisal hamdu, tidak ada atau bukan. Alhamdu pujian itu liman akromaka, bukan pujian itu diberikan kepada orang yang memuliakanmu, wasyakaraka, dan orang yang berterima kasih kepadamu. Ketika kamu memberikan sesuatu, memberikan ilmu, satu misal ya, bagi mu'alimnya nih, bagi penasihatnya, atau ketika kamu memberikan benda, memberikan materi, memberikan sebuah mobil kepada seseorang, satu misal, ketika orang itu mengatakan terima kasih kepadamu, maka semestinya kamu itu ya bukan kemudian berterima kasih kepada orang yang memuliakanmu tadi atas pemberianmu, semestinya kamu itu terima kasih kepada Allah, di mana Allah telah menutupi aib, di mana Allah telah menutupi kekuranganmu, sehingga kekuranganmu itu ditutupi dengan sifat Allah, dengan diberikan yaitu kekayaan oleh Allah, diamanai kekayaan oleh Allah, kemudian kamu bisa memberikan karunia-karunia Allah kepada orang-orang miskin itu, kemudian orang miskin berterima kasih kepadamu. Ketika orang miskin berterima kasih kepadamu, kamu juga nggak perlu terima kasih kepada orang yang telah memujimu, semestinya hatimu terima kasih kepada Allah, karena Allah telah menutupi akan diriku yang fakir ini dengan diamanai kekayaan. Sama dengan orang-orang ketika
Orang-orang alim, penasihat-penasihat itu di mana para muhibbin, para publik mengeluh-ngeluhkan, merasa terima kasih. Maka sesungguhnya bagi penasihat-penasihat, bagi mubalik, dari para masyayikh ini, tentu di dalam hatinya bukan kemudian terima kasih kepada orang itu, hatinya harus nyambung. Ya, bukan kepada orang yang menyanjung-nyanjung tadi, bukan kepada orang yang memuliakan terima kasihnya, tapi hatinya nyambung. Ya, karena apa? Karena telah ditutupi kekurangannya itu oleh Allah dengan diberikan sifat alim. Sebab andaikan kita tidak diberi sifat alim oleh Allah, tidak diberikan kekayaan oleh Allah, dibuka dengan kelemahan dan kefakirannya, tidak ada orang akan berterima kasih kepada kita. Maka ketika ada orang yang memuliakanmu, ada orang yang memujimu, ada orang berterima kasih kepadamu, silakan secara kemanusiaan kamu terima kasih, sama-sama terima kasih. Tetapi hatimu harus nyambung dengan Allah. Karena apa? Terima kasihnya sejatinya hanya kepada Allah, karena Allah telah menutupi aib dan kekuranganmu berupa kamu diberikan, diamanai kekayaan oleh Allah dan diberikan amanah oleh Allah berupa ilmu. Seperti itu, semestinya seperti itu. Dulu saya katakan, idza kana al-haqqu ta'ala, apabila karena ada siapa al-haqqu ta'ala, yaitu Allah yang maha hak, ta'ala halimah luhur Allah, itu tawalla mengatur. Ya Allah, ya ketika Allah sudah mengatur, hifdzoka akan memeliharamu, akan memberikan pemeliharaan kepadamu, biri ayati dengan perlindungannya. Wasatro maksawika, dan ketika Allah sudah mengatur, ya maka Allah akan juga menutupi akan wasatro, atau bisa wasitro masawika, yaitu akan menutup apa keburukanmu bisatri atau bisitri inayati, dengan tutup yaitu pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah memerankan otoritasnya ya untuk memberikan apa pemeliharaan dengan cara dilindungi oleh Allah, atau ketika Allah akan mengambil otoritasnya dengan cara menutupi kekurangan dan kesalahanmu, maka Allah akan menutup dengan tutup inayahnya atau pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau seperti itu, fawato, maka Allah akan menutup wasfaka akan sifatmu biwasfihi, dengan sifatnya Allah. Sifatnya Allah, ya sifatmu yang bodoh itu akan ditutupi oleh Allah dengan sifat alim. Sifatmu yang hina itu akan ditutupi dengan sifatnya Allah yang bersifat al-izzu, yang mulia. Sifatmu yang fakir, miskin akan diberikan, ya ditutupi oleh Allah dengan sifat kayanya Allah. Sifatmu yang lemah, kulikul insan dha'ifa, itu akan ditutupi dengan sifat kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ketika Allah akan menyerahkan atau memberikan otoritasnya, ya otoritas dari sifat-sifatnya Allah itu ketika akan diberikan kepadamu dengan cara menutupi sifat-sifat yang sebaliknya yang ada pada dirimu. Wanataka, dan akan memberikan atribut ketika itu fawatto wasfaka biwasfihi wanataka, dan Allah juga menutup atributmu, gelarmu, binati, dengan apa? Dengan menggunakan gelarnya Allah, dengan atributnya Allah. Manusia itu bodoh, ya kemudian orang menyebutnya kemudian alim. Sampean alim, sampean orang yang mulia, itu karena atributmu itu ditutupi dengan atributnya Allah yang berupa sifat alim dan sifat mulia. Sehingga orang menduga, bagi orang awam itu kan menduga itu akhirnya, wah yang mulia itu kamu, yang alim itu kamu,
Itu kalau bukan karena tutup indahnya Allah, berupa belas kasih sayangnya Allah, ya, kalau bukan karena itu, ya tidak akan pernah ada orang itu akan hormat dan takdim kepadamu. Maka itu yang perlu dan layak kita terima kasih, kita syukuri, itu sejatinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika sifatmu ditutupi oleh sifatnya Allah, sifat bodohmu itu loh, kalau sudah ditutupi dengan sifat alimnya Allah, sifat rendahmu kemudian ditutupi oleh sifat mulianya Allah, sumata wajah, kemudian menghadap, artinya sowan, ya, tawajah itu saya artikan sowan. Siapa anasu, publik atau orang-orang ilaika kepadamu, atau kemudian menghaturkan, tawajah maka kemudian menghaturkan. Siapa annasu, yaitu publik atau masyarakat, ilaika kepadamu, mengaturkan bitakdimi, dengan melakukan ketakdiman, watamjidi, dan memuliakan, watakrim, mengagungkan dan memuliakan. Takdim, mengagungkan dan kemudian memuliakan. Itu karena sebab tutup indahnya Allah disematkan pada, yaitu dirimu. Sehingga semua orang berduyun-duyun untuk minta ilmumu, minta akan kekayaanmu, minta akan doamu, karena kamu sudah ditutup oleh Allah dengan tutup indahnya berupa sifat alim, sifat mulia dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang seluruhnya tawajah menghadapi, orang-orang pada berduyun-duyun untuk datang menghadap kepadamu itu untuk memberikan ketakdiman, ya, kemuliaan dan pengagungan. Tuh, tentu ini jangan kemudian kamu telan begitu saja ketika orang itu memberikan takdim, takrim kepadamu, fa'rif. Maka kamu harus sadar, ketika orang melihat kebaikan pada dirimu dan kemudian semua orang memuliakanmu, kamu sadar bahwa seluruhnya itu bukan bersumber darimu. Fa'rif, maka ketahuilah, sadarlah engkau, minatallahi, akan karunia-Nya Allah alaika telah diberikan kepadamu. Jadi ketika kamu dimuliakan, ya, ketika dimuliakan orang atas kebaikanmu, itu jangan kemudian kamu klaim. Maka sadarlah dirimu, lihatlah bahwa semua itu adalah peparing Allah, ya. Wan azil, in azala yan azilu, in azil wan azil, dan kemudian lepaskan olehmu ansyuhudi nafsika, untuk menyaksikan akan dirimu. Jangan kemudian kamu menyaksikan bahwa alim itu milikmu, jangan kemudian kamu menisbatkan bahwa yang kaya itu dirimu. Di hatimu harus nyambung. Kalau bukan karena tutupnya Allah, ditutupi dengan alim, ya nggak mungkin aku dikasih fasilitas seperti ini. Kalau bukan karena, ya, sifat hinaku itu, ya, kalau bukan karena sifat mulianya Allah, ya, yang telah ditutupkan kepada sifat hinaku, nggak ada, pernah ada orang akan memuliakanmu. Jadi jangan sampai kemudian itu diklaim menjadi sifat atau sesuatu yang bersumber darimu, sifat-sifat indahnya Allah itu. Maka itu faman akromaka, faman, maka adapun barang siapa akromaka, yang telah memuliakanmu, ya, faman, maka adapun barang siapa itu akromaka, telah memuliakan siapa manka kepadamu, fa inna ma akroma, maka bahwasanya telah memuliakan, menjadikan mulia fika pada dirimu itu apa, jamilu satrihi. Karena apa? Yaitu karena indahnya tutupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kamu dimuliakan oleh Allah karena orang itu melihat akan kehebatanmu, kelebihanmu, kebaikanmu, ya, maka sungguhnya sadarlah bahwa sesungguhnya orang-orang itu sedang memuliakan tutup indahnya Allah yang disematkan padamu. Maka itu di dalam ayat Al-Quran disebutkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumu syaitana illa qalila. Walaula fadlullahi,
Kalau bukan, adapun karunia Allah itu alaikum diberikan kepada kalian, warahmatuhu dan rahmatnya Allah, latabatum pasti atau niscaya kamu akan mengikuti asyaitona, yaitu mengikuti tingkah lakunya syaitan, illa qalilan, kecuali sedikit ini ya. Sehingga sedikitnya itu karena apa? Karena tidak mengikuti syaitan itu karena apa? Karena pertolongan fadlnya Allah. Kalau bukan karena fadlnya Allah diberikan kepada kalian, maka kalian pasti akan mengikuti syaitan. Untungnya kecuali sedikit. Walaula fadlullahi, di dalam ayat yang lain, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walaula fadlullahi alaikum, walaula dan andaikan bukan ya, andaikan atau kalaulah bukan fadlullahi, adapun karunia Allah alaikum diberikan kepada kalian semua, warahmatuhu dan rahmatnya Allah, mazaka maka tiada akan bersih, minkum diantara kalian, min ahadin dari seorang pun, abadan selama-lamanya. Bahwa andaikan bukan karena karunia Allah diberikan kepada kalian serta rahmatnya Allah, tidak ada seorang pun akan pernah bersih jiwanya untuk selamanya. Jadi andaikan engkau punya jiwa yang bersih, bisa melakukan kebaikan, itu semua karena fadlnya Allah. Walhamdulillah, maka ada puji bil hakikati, secara hakikat. Siapa yang layak dipuji secara hakiki? Innama huwa, bahwasanya huwa adapun alhamdulillah secara hakikat itu liman bagi zat sataroka yang telah menutup yaman atau zat kepadamu, laliman bukan terhadap orang, akromaka yang telah memuliakan yaman kepadamu. Jadi pujian secara hakiki itu hanya diberikan kepada zat yang telah menutupi kelemahanmu. Jadi jangan kamu menganggap kamu itu hebat. Sesungguhnya manusia itu sifatnya seluruhnya lemah, miskin, fakir, hina, rendah, bodoh. Sadari, ingat akan sifat-sifat lemahmu itu. Kemudian ditutupi bodohmu dengan alimnya Allah, miskinmu dengan sifat kayanya Allah, kikirmu ditutupi dengan sifat yaitu dermawannya Allah. Maka sejatinya yang perlu dipuji itu hanya Allah. Laliman akromaka, bukan orang yang memuliakanmu. Jadi ketika kamu dimuliakan oleh Allah, kamu bisa berbuat baik, kamu punya ilmu, kamu itu alim, dan kemudian kealimanmu kamu berikan kepada masyarakat, dan kemudian masyarakat terima kasih kepadamu. Sesungguhnya kamu semestinya harus terima kasih bukan kepada masyarakat, tetapi kamu terima kasih kepada Allah, karena Allah telah menutupi akan kekurangan dan aibmu dengan diberikan ilmu. Itlau adharo, karena lau adharo, andaikan Allah menampakkan, Allah andaikan menampilkan atau menampakkan atau memperlihatkan linasi kepada publik masyarakat, yaitu zarotan satu titik saja min masawika dari keburukanmu, lamaktuka wa abwaduka, pasti akan apa? Kamu akan dibenci. Wa abwaduka, dan mereka akan marah kepadamu. Lamaktuka, mereka akan membencimu, dan mereka juga akan marah kepada kamu. Ya. Maka itu faskurillah, bersyukurlah kepada Allah. Faskur, maka bersyukurlah kamu Allah kepada Allah, alama atas sesuatu asda yang telah menganugerahkan ya Allah ilaika kepadamu minal karomi, berupa kemuliaan. Maka itu wajib kamu bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kemuliaan demi kemuliaan kepadamu. Wawoto, tidak hanya kamu dianugerahi ini apa?
kemuliaan, tapi wa Allah juga menutupi alaika kepadamu minal masawi, daripada keburukan-keburukan. Allati, di mana keburukan itu tujibu akan melahirkan anwa'al adiyati, akan melahirkan beraneka ragam, yaitu gangguan sakit, wan nakomi, dan menjadi hukuman-hukuman. Tapi oleh Allah enggak kan? Ya maka itu berterima kasihlah kepada Allah, di mana Allah memberi karunia dan kemudian Allah sekaligus telah menutupi akan kelemahan dan aibmu. Wa qala dawu sapa Sezaruk, yaitu Sezaruk radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, il laula sitruhu anil ma'asi ma kunta mutian. It, karena dawuhnya Sezaruk, laula, ya kalau bukan karena, kalau bukan sitruhu, adapun satruhu atau sitruhu tutupnya Allah, kalau bukan karena tutupnya Allah anil maksiati, dari kemaksiatan, karena laula, bisa begini, karena laula, andaikan tiada, satarahu, menutup siapa Allahu akan hamba, anil ma'asi, dari maksiat-maksiat, makun tak tiada siapa engkau mutian, menjadi orang yang taat. Atau laula satruhu, andaikan tidak ada adapun tutupnya Allah, andaikan Allah tidak menutupi anil ma'asi, dari maksiat, makun tak, maka tiada ada siapa engkau mutian, menjadi orang yang taat. Walaula, dan andaikan tidak ada satruhu, adapun tutupnya Allah fiha, kepada maksiat, andaikan kamu tidak ditutupi dari kemaksiatanmu itu, lakunta, pasti ada siapa engkau muhanan, hina, dihinakan, indal kholqi, di sisi makhluk, wa maksuson, dan kemudian secara khusus bil mukti, akan dibenci, bainahum, diantara makhluk. Walaula, dan andaikan tidak ada apa nikmatu Rabbi, itu ada penikmatnya Tuhanku, lakun tak, pasti ada siapa engkau minal mudorina, termasuk orang-orang yang akan diseret oleh setan. Andaikan bukan karena nikmatnya Allah, kamu akan diseret semua oleh setan. Maka itu fal kholqu, maka adapun makhluk, uluhum, secara keseluruhan daripada makhluk, innama yata'amaluna, bahwasanya yata'amaluna, mereka saling berinteraksi, bisanya saling berinteraksi, saling menerima, ya, bisanya saling menerima, saling bekerja sama antara makhluk itu, bainahum, di antara mereka makhluk itu, karena apa? Bisa terima ulahu, karena tutup indahnya daripada Allah, dari kekasihnya mereka, dalam ini adalah Allah. Sebab walau khola, andaikan membiarkan ya Allah, atau bahasa Jawa itu sepi, walau khola, andaikan meniadakan ya Allah abdahu, kepada hambanya, min satri, dari tutupnya Allah, andaikan tidak ditutupi kamu dibuka masing-masing kelemahanmu, kemaksiatanmu, ya, di antara kalian dengan apa, temanmu dengan saudaramu, andaikan dibuka oleh Allah masing-masing kemaksiatanmu, kelemahanmu itu, la abghadahu, pasti akan membenci kepada siapa? Yaitu kepada abun, kepada man, siapa? Habun nasi, yaitu orang yang paling mencintai ilahi, kepada hamba tadi, ilahi, kepada man ahab. Coba andaikan kita ini tidak ditutup oleh Allah, andaikan dibuka, walau khola, dilepas, andaikan Allah melepas para hambanya itu dari tutupnya, tidak ditutupi, pasti akan terjadi apa? Percekcokan, kemarahan di antara orang-orang yang mencintai ini. Wala adahu, dan akan
menjadikan menyakiti, saling menyakiti siapa asfaqul khalqi, yaitu orang yang belas kasih di antara makhluk alaihi kepada hamba tadi. Wala ahlakahu, dan akan terjadi membinasakan. Wala ahlahu, dan akan menjadikan binasa hu kepada man, siapa araful khalqi, orang yang paling lembut pun nanti akan bisa terjadi percekcokan atau berkelahi dengan man. Karena apa? Karena terbukanya tadi. Tapi untung karena ditutupi oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita kepada teman kita dulu pernah melakukan kesalahan, tidak terus dibuka oleh Allah, ditutup sehingga bisa kembali menjadi baikan. Ya, kita dulu pernah ngerasani nggak enak, andaikan terus dibuka oleh Allah, maka tidak akan pernah kita itu hidup damai. Jadi ada hikmah besar memang, tutup-tutup indahnya Allah disematkan kepada para hambanya itu biar menjadi harmonis seperti ini adanya. Walillahi darul qail, walillahi, dan bagi Allah darul qail, yaitu ada sebuah kata-kata indah sih. Ya, walillahi, dan demi Allah darul qail, adapun ada ucapan yaitu kata yang penuh dengan mutiara indah. Yadhunnuna bi khairan wa ma bi min khairin walakinnani abdun zalumun kama tadri satarta uyubi kullaha an uyubihim an uyunihim wa albastani sauban jamilan minas satri fasaru yuhibbuni wa ma ana billadhi yuhibbu walakin syabbihuni bil ghairi fala tafdahni fil qiyamati bainahum wa kun liya maulaya fi mawqifil hasyri. Yazunnuna, mereka semua pada menyangka, menuduh bi padaku, semua makhluk menyangka bi akan diri itu khairon, yang melakukan kebaikan, padahal wama, dan tiada apa bi bagiku min khairin, dari kebaikan. Semua makhluk itu menduga bahwa yang menjadikan aku itu pinter, alim itu, menduga mereka itu dari diriku, padahal itu semua dari Allah. Aku ini bodoh, aku itu tidak bisa apa-apa. Kalau kamu pengen buktinya apa? Kalau kita bodoh itu, kamu ketika lahir kan nggak punya apa-apa, kamu bodoh kan. Aku itu miskin, kok semua orang itu menghormati atas kekayaanku, sehingga mereka menduga bahwa aku adalah orang kaya. Mereka menduga bahwa aku adalah apa? Sumber kebaikan. Wama bimin khairin, wama, dan tiada itu bi bagiku min khairin, dari sumber kebaikan. Walakin nani, akan tetapi diriku abdun, itu abdun sebagai hamba, zalumun, yang banyak kezaliman, kama tadri, sebagaimana kamu lihat. Kamu kan lihat aku memang tampilannya memang pakai kopiah putih, gamis, ceramah lagi, ngaji kitab lagi, padahal aku ini banyak melakukan kezaliman yang kamu nggak tahu, ya. Atau kamu tahu tapi kamu karena temanku, kamu karena saudaraku, kamu tutup-tutupi semua kekuranganku, padahal aku banyak melakukan kezaliman kepada orang-orang di sekitarku. Sementara kamu citrakan aku, ya, kepada khalayak publik biar aku tetap eksis dan tampil di hadapan mereka. Nah, satarta uyubi, engkau telah menutupi uyubi akan aib-aibku, ya Allah.
pula secara keseluruhan, min uyunihim dari pandangan makhluk. Kalau bukan karena engkau menutupi ya aib-aibku dari pandangan makhluk, maka seluruh mereka tidak akan pernah ta'zim kepadaku, tak akan pernah hormat kepadaku. Tapi karena peparing engkau, tutup indahnya engkau ya Allah, sehingga mereka tetap mulia dan selalu ta'zim kepadaku. Wa albastani, dan engkau telah memberikan pakaian kepadaku, sauban jamilan, berupa pakaian yang indah, berupa sifat-sifatnya Allah tadi, minasatri, yang menjadi tutup atas kelemahan-kelemahan diriku. Masya Allah. Fasoru, sehingga mereka semua makhluk itu menjadi yuhibbuni, mencintai ya makhluk ini kepadaku, gara-gara engkau tutupi ya Allah, gara-gara sampean tutupi loh sifat bodohku dengan sifat alim ini, akhirnya semua orang itu mencintaiku. Wama, dan tiada ana billati, padahal aku tidak ada itu. Wama, adapun tiada ana, adapun aku billati yuhibbu, walakin akan tetapi syabbuhuni, makhluk-makhluk itu telah menyerupakan aku bil dengan yang lain. Maka karena itu ya Allah, fala tufattihni, janganlah engkau akan hinakan aku kelak fil kiamati, di hari kiamat nanti, bainahum, di antara makhluk jaga ya Allah, sekalipun aku banyak kezaliman ya Allah, jangan kau tampakkan nanti kelak di hari kiamat di antara mereka. Karena hari ini mereka itu sangat takzim, sangat takrim kepadaku karena melihat kebaikan-kebaikan pada diriku, dan semua kebaikan-kebaikan itu merupakan pakaian indah yang kau sematkan kepadaku. Wakun, maka jadikanlah li bagiku ya Maula, ya wahai Allah, ila fi mauqibil hasri, yaitu di tempat menunggu berkumpulnya umat manusia kelak di mahsyar. Jangan kau permalukan aku ya Allah. Walamma balawat, maka ketika sudah sampai apal idayatu, yaitu gangguan-gangguan, ulama belahin ya, dengan apa namanya, pol min habibillah, dari kekasih Allah, mazada ala mazada sesuatu zada yang semakin tambah alai atas jiwa angkola, sehingga mengatakan la ghina, tidak ada kekayaan li bagiku, an afiatika, dibandingkan pemberian afiamu. Afiatuka, adapun afiamu, maafmu, itu ausau, jauh lebih luas, li, yaitu untukku. Al hadis wa sayati, dan akan datang apa at-taksimu, pembagian fi syuhudil khalqi, di dalam kesaksian makhluk, an halatin fi halatin ni'ami, yaitu di saat atau ketika, yaitu mendapatkan nikmat. Wa innan nasa, sesungguhnya manusia, ala salah satu aksamin, ada 3 kelompok atau 3 bagian. Kaumun awamun, pertama adalah kaum awam atau kebanyakan orang. La yasyaduna, mereka tiada menyaksikan ya awam itu ilal kholqo, kecuali kepada makhluk. Konsentrasi orang awam itu ya hanya melihat ya kepada makhluk, siapa yang memberi ya dia terima kasih kepada dia, berfokus kepada dia, ngelatin kepada dia, itu orang awam. Wa qawamu khawasun, dan kedua adalah masyarakat atau kaum yang khusus. La yasyaduna, di mana mereka tidak menyaksikan siapa qawabun khawas illal khaliqo, kecuali kepada Allah sang khaliq. Wa qaumun, dan kelompok ketiga adalah qaumun khawas, yaitu komunitas yang paling istimewa, khawasil khawas, istimewanya dari kelompok orang-orang istimewa, pilihan-pilihan, di mana yasyaduna, mereka telah menyaksikan al khaliqo, kepada sang pencipta ya Allah, fil khalqi, yaitu pada makhluknya. Jadi ketika dia melihat makhluk, bahwa yang muncul adalah khaliq ya,
wal mutawassito bil wasito. Ketika melihat sesuatu yang diantarkan, maka dia akan selalu bisa melihat al-mausul, sesuatu yang diantarkan melalui fil wasiti yang ada di dalam perantaranya. Wa yu'tauna, dan mereka telah memberikan kulladzi haqqin pada setiap yang memiliki hak, haqqahu akan haknya kul. Kama ya'ti, sebagaimana datang, mubayyanan, sebagai penjelasan insyaallah jika Allah menghendaki. Wa idza tahaqqaqta, maka apabila sudah nyata siapa engkau, sudah bisa menghayati siapa engkau, annalladzi, bahwasanya zat akromaka, annalladzi, sesungguhnya yang itu akromaka, yang memuliakan siapa alladzi kepadamu, huwaladzi, dialah alladzi, yaitu zat sataro, yang telah menutupi siapa alladzi uyubakakan aibmu, wa ghatar, yang telah menutupi siapa alladzi masawiyaka akan keburukanmu, ba'da itlaihi, setelah mengetahui akan alladzi ala khofayaha, dibalik rahasia-rahasianya daripada apa, rahasia-rahasianya daripada masawi, wa ilmihi, dan pengetahuannya alladzi, ilmunya alladzi zat bi khobayaha, yang tersimpan di dalam masawi. Fattahidu, maka jadikan lahu akan alladzi sahiban, sebagai apa namanya, selalu yang bersama. Jadikanlah Allah yang selalu bersama. Wakun, dan jadikanlah Allahu bagi alladzi muraqiban, yang selalu mengawasi. Jadikanlah Allah sebagai pengawas. Wada'in nas, dan tinggalkanlah orang janiban di sisimu. Jadi sekalipun kamu ada di sisi orang, janganlah kamu mencari penilaian orang, tapi tinggalkan penilaian orang, hanya kamu carilah akan penilaian dan pengawasan Allah sekalipun itu. Jadi wada'in nas janiban, tinggalkan ya, untuk mendapatkan, untuk mencari penilaian orang itu, sekalipun orang itu ada di sebelahmu ya. Kama, sebagaimana Nabah telah mengingatkan siapa musannif alaihi atas ma biqaulihi, menurut pendapatnya musannif. Alhamdulillah, nanti ini akan kita teruskan kajiannya, yaitu masuk ke kata mutiara 146, dan kita akhiri di Shiratal Mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.